Doni Salmanan dan Indra Kents meraup miliaran rupiah dari hasil menipu lewat bisnis trading. Kemudian mengapa kasus ini baru terbongkar setelah bertahun-tahun? Dan seperti apa selama ini pengawasan terhadap jasa investasi keuangan ini? Kami akan membahasnya bersama dengan dua narasumber yang sudah hadir melalui video Zoom. Malam ini ada Ibu Yenti Garnasi, pakar hukum tindak pidana pencucian uang. Selamat malam Bu Yenti. Selamat malam. Ya, Selamat malam. Dan juga ada Pak Heru Sutadi, anggota komunikasi dan edukasi BPKN. Selamat malam Pak Heru. Selamat malam, apa kabar? Baik, kabar baik. Saya ke Bu Yenti terlebih dahulu. Bu Yenti, ini terkait dua orang yang menjadi viral di media sosial beberapa waktu belakangan menghebohkan cukup ramai di media sosial juga Indonesia begitu ya. Termasuk sekarang ini proses sudah berjalan dan penyitaan barang-barang aset-aset juga sudah dilakukan dan ini jumlahnya sangat luar biasa Bu Yenti dan bahkan dikatakan ini juga termasuk pencucian uang begitu ya. Penjelasan dari kalau Bu Yenti seperti apa? Iya, itu kan tadi disebutkan ada angka 20 tahun itu dari pencucian uang. Jadi memang kejahatan ekonomi itu nampaknya ya setelah kita masuk rezim anti pencucian uang tahun 2002 harus disandingkan pasal itu. Apalagi kalau kita memang fokus bukan hanya menangkap dan memenjara, tapi juga bagaimana mengembalikan kerugian dari korban-korban itu. Itu sangat tidak ada undang-undang lain selain pencucian uang yang lebih efektif untuk menyita, merampas, dan nanti dikembalikan kepada yang berhak. Jadi dari sekarang. Bahkan orang-orang yang menerima ini pun juga seharusnya diperiksa dan kemudian nanti kalau memang terbukti pasal 5-nya, mereka juga harus mengembalikan. Gitu. Karena kita harus mencari kemana saja sih uang itu. Pada mereka lah, pada orang-orang yang menguasai barang-barang, yang memiliki uang-uang dari hasil kejahatan dua orang ini, itu yang harus menjadi sasaran. Jadi jangan sampai pasal 5-nya, pencucian uang pasifnya dianggap dianggap tidak penting. Di Indonesia nampaknya seperti itu. Padahal tidak boleh, penyidik justru disitulah yang paling penting juga melacak sampai di mana uang-uang itu ada, disita dalam proses peradilan, kalau terbukti nanti dirampas oleh putusan hakim dan dikembalikan kepada yang berhak. Kita harus hati-hati dengan yang berhak atau betul-betul korban. Dan yang berhak bukan negara dalam hal ini ya. Korban juga harus dilihat, korban yang betul-betul tertipu karena dia mengira ini investasi tapi bukan. Tapi kalau melihat tindak pidana yang dilakukan oleh dua orang ini termasuk judi online, ini harus hati-hati. Apakah korban itu memang tertipu investasi ilegal yang ternyata ilegal dan kemudian ternyata judi online tapi dia tidak tahu, atau sejak awal memang dia memang main judi. Nah ini harus hati-hati karena kita lebih fokus kepada yang betul-betul korban. Sementara hasil yang disita itu kan dibandingkan jumlah korban itu kan kecil ya. Jadi kita penyidik harus hati-hati, harus penghitungannya itu harus betul sehingga rakyat kecil itu yang lebih terlindungi dari harta kekayaan yang dia hilang. Baik, Bu Yenti, ini kan akhirnya merepotkan begitu ya, karena banyak sejumlah selebritis dan juga influencer yang terlibat begitu dengan mendapatkan hadiah ataupun dari para si Crazy Rich ini begitu. Nah ini kan kalau kita lihat kan para selebriti ini kan tidak mengetahui begitu hasil sumbernya dari mana, uangnya dari mana begitu. Apakah mereka ini juga memiliki kewajiban harus mengembalikan? Oh ya, kembalikan harus ya, kembalikan harus. Justru yang dipikirkan bukan masalah mengembalikannya saja. Apakah mereka cukup mengembalikan saja ataukah pasal 5 bisa diterapkan? Karena begini, karena dalam pasal 5 Undang-Undang TPPU yang pasif, itu kan TPPU itu kan siapa saja yang menikmati termasuk membeli maupun menerima hadiah dari hasil kejahatan. TPPU adalah kejahatan ganda, dihilir. Kejahatan asalnya itu tadi yang disebutkan. Ada 378, ada Undang ITE, ada kemudian investasi ilegal mungkin ya, pasalnya ada. Nah kemudian ada dapat uang. Nah, uang ini untuk beli apapun itu adalah TPPU aktif yang menerima pasif. Nah, yang kita harus lihat, apakah yang pasif, karena unsur pasif itu adalah satu, dia menerima. Dua, yang diterima itu hasil dari kejahatan. Ini kan ada ya. Nah, tinggal yang ketiga ini, apakah yang menerima itu tahu
bahwa itu hasil kejahatan Baik. atau at least paling tidak dia patut menduga. Baik, jadi poinnya intilah adalah siapapun yang menerima ataupun kecipratan dengan Ya. uang ini harus mengembalikan begitu ya. Saya ke Pak Heru. Sepanjang dia patut menduga ya. Baik. Kecuali dia tidak tahu menau. Baik, Pak Heru, saya Patut dari menduga, segi cukup saya dari patut segi menduga. ke perlindungan konsumen begitu ya. Ini kan kita bisa dibilang banyak nasabah begitu yang ikut dalam trading ini begitu ya. Bagaimana cara nasabah ini memperjuangkan untuk haknya agar bisa dikembalikan lagi ke para nasabah masing-masing ini uang itu? Jadi memang persoalan investasi kekinian ini kan memang menjadi masalah yang cukup mengemuka karena memang berbagai alasan gitu ya. Yang pertama memang ada kesempatan nih dari para pelaku, apakah itu mungkin yang membuat aplikasi, membuat platform gitu ya. Kemudian juga ada juga peran dari afiliator yang menampakkan diri sebagai crazy rich gitu ya, sehingga ini juga membuat orang juga banyak ingin ikut bisnis yang atau bermain hal-hal investasi yang lagi tren gitu ya. Karena kan apalagi katanya kalau kekalahan itu kan kemenangan yang tertunda gitu ya. Investasi yang hancur atau yang gagal ini ya mungkin nanti di kesempatan lainnya bisa naik gitu loh. Kemudian tentunya dan kalau kita lihat kan memang ini juga modelnya akan banyak nih. Karena betapapun juga investasi digital ini merupakan sesuatu yang baru. Bisa jadi ini merupakan tadi ada judi online-nya, kemudian juga menggunakan skema Ponzi atau MLM gitu ya. Termasuk juga aset kripto nih yang juga banyak tidak berizin. Nah, memang kalau dalam hal ini masyarakat konsumen ini banyak dirugikan karena betapapun yang pertama itu kan masyarakat itu perlu mendapatkan atau berhak gitu ya, mendapatkan layanan yang aman, nyaman gitu ya, yang tidak merugikan. Jadi memang ada itikat baik dari pelaku usaha untuk bagaimana konsumen ini mendapatkan layanan yang terbaik, yang memang juga memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi konsumen gitu ya. Tapi kalau kita lihat dari ini aja udah mens rea-nya aja udah nggak benar gitu loh. Apalagi dengan metodenya gitu kan. Jadi kalau mens rea-nya kan memang dia ingin menipu satu, kemudian caranya dengan bermacam-macam cara tadi. Dengan alih-alih investasi kekinian, investasi digital, tapi kan ternyata itu judi online, tapi kan ternyata skema Ponzi, tapi juga mungkin juga banyak yang tidak berizin sehingga konsumen dirugikan. Jadi ini ada pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 tahun 1999 sebenarnya yang pertama. Tapi di sisi lain juga kita lihat kan ada pelanggaran Undang-Undang ITE juga tadi ya, kalau misalnya ada judi online, kemudian juga tidak memberikan informasi yang sebagaimana mestinya pada masyarakat tentang layanan digital yang diberikan gitu ya. Ya kita berharap bahwa dari peristiwa ini kita belajar dan juga tentunya konsumen yang dirugikan ini mendapat kembalian sebesar investasi yang sudah dilakukan gitu ya. Iya, nanti. Dan ini juga tadi saya sepakat dengan disampaikan Bu Yenti, bukan hanya tanggung jawab afiliator, tapi juga penerbit platform. Ditahan dulu Pak Heru. Juga influencer nih. Influencer ini juga memiliki pengaruh bagaimana mereka mempengaruhi masyarakat, membujuk masyarakat. Pak Heru. Ditahan dulu, nanti kita akan bahas terkait dengan cara membedakan bagaimana kita bisa membedakan trading yang legal dan juga ilegal begitu ya. Usai jeda, tetaplah bersama kami di Newsroom.